Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanto, NIM 174101162. Di sini saya akan membawakan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan untuk Kenaikan Jabatan Karyawan pada PT Mas Media Buana Pustaka menggunakan metode profil matching. Masuk ke latar belakang, sumber daya manusia merupakan hal terpenting untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik pada sebuah perusahaan. Tentunya, mempunyai SDM yang andal adalah harapan atau target setiap perusahaan. Tetapi, mencari SDM seperti yang diharapkan tidaklah mudah. Kapasitas SDM sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang sangat berperan dalam pembuatan keputusan, khususnya menyangkut seleksi calon karyawan untuk kenaikan jabatan. PT Mas Media Buana Pustaka tidak terlepas dari permasalahan di atas, di mana proses seleksinya hingga penetapannya masih berlangsung secara manual dan memperhatikan satu faktor saja, yaitu masa kerja. Profil PT Mas Media Buana Pustaka. PT Mas Media Buana Pustaka sendiri merupakan perusahaan berskala nasional yang bergerak pada penerbitan buku di bidang pendidikan. Sejak awal berdiri pada 2008, Mas Media konsisten memberikan buku-buku yang bermutu untuk seluruh rakyat Indonesia, mulai dari jenjang prasekolah sampai dengan jenjang menengah atas. Mengingat usia perusahaan yang sudah lama berdiri, Mas Media sudah memiliki banyak sumber daya manusia dan jaringan distribusi yang sangat luas pada seluruh penjuru negeri. Kemudian untuk permasalahan dan solusinya, di sini permasalahan yang dialami saat ini adalah yang pertama, kriteria indikator penilaian sangat banyak. Ada total 10 indikator kriteria untuk penilaian dalam kenaikan jabatan. Yang kedua, data masih belum terstruktur, hanya tersimpan dalam file lemari arsip dan Excel, sehingga tidak terintegrasi. Kemudian yang ketiga, penilaian kenaikan jabatan bisa dilakukan dalam beberapa periode, sehingga penilaiannya tiap-tiap periode cenderung tidak sama, atau pasti bisa tidak sama. Yang terakhir, sulit untuk mendapatkan calon karyawan karena data tidak terintegrasi. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah membuatkan sebuah sistem yang dapat melakukan proses kenaikan jabatan, sehingga dapat melakukan pemetaan nilai profil aktuar karyawan dan dapat menghasilkan calon rekomendasi karyawan untuk naik jabatan secara tepat dan akurat. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk kenaikan jabatan pada PT Mas Media Buana Pustaka Sidoarjo menggunakan metode profil matching. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, sistem ini dibuat untuk kenaikan jabatan pada PT Mas Media Buana Pustaka Sidoarjo. Yang kedua, tingkat untuk proses kenaikan jabatan hanya secara general. Yang ketiga, aspek kriteria yang digunakan dalam proses seleksi ada 4, yaitu kapasitas intelektual, kompetensi, sikap kerja, dan kepribadian. Yang keempat, penilaian pada sistem ini dilakukan oleh tim penilai dan profil matching oleh pimpinan HRD. Kemudian tujuan pada penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi calon karyawan untuk kenaikan jabatan pada PT Mas Media Buana Pustaka melalui sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk kenaikan jabatan karyawan dengan menggunakan algoritma profil matching. Manfaat pada penelitian ini yang pertama, memberikan alternatif untuk pimpinan HRD berupa solusi karyawan yang tepat dalam penempatan pada suatu jabatan tertentu. Kemudian, yang kedua, proses penyeleksian karyawan untuk kenaikan jabatan lebih efektif. Yang ketiga, menambah ilmu dan wawasan serta kemampuan berpikir mengenai algoritma profil matching pada penerapan SPK atau sistem pendukung keputusan. Metode profil matching sendiri merupakan suatu metode yang membandingkan antara profil aktuar sampel atau profil karyawan ke dalam target profil, atau yang pada penelitian ini yaitu target profilnya target jabatan, sehingga dapat diketahui selisih dari kebutuhan tersebut. Selisih dari kebutuhan tersebut disebut juga GAP. Semakin kecil nilai GAP yang dihasilkan, maka berarti bobot nilainya semakin besar, yang berarti karyawan memiliki peluang yang lebih besar untuk menempati sebuah posisi tersebut. Tahapan dari metode profil matching ini ada 6. Yang pertama, menentukan aspek kriteria, kemudian menghitung dan memetakan GAP. Yang ketiga, melakukan pembobotan.
Yang keempat, menghitung dan mengelompokkan core faktor dan secondary faktor. Yang kelima, menghitung nilai total kandidat. Kemudian terakhir, menghitung nilai akhir serta didapatkan perankingan. Kemudian masuk pada demo aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan pada 9 menu. Yang pertama, menu login, penentuan data master, pemilihan periode kenaikan, penilaian profil aktual karyawan, generate rubrik karyawan, perhitungan GAP dan nilai normalisasi, perhitungan core faktor dan secondary faktor, perhitungan nilai total, dan terakhir perankingan rekomendasi. Di sini mulai dari login. Di sini loginnya terdapat 3 akses, yaitu admin yang bertugas sebagai pengelola data awal, kemudian penilai yang bertugas melakukan penilaian profil aktual karyawan, kemudian profil matching, kemudian HRD yang bertugas sebagai profil matching dan pembuatan laporan. Pertama kita masuk ke admin dulu. Pada profil matching ini mempunyai 4 master untuk prosesnya. Yang pertama ada master aspek. Master aspek sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini saya memakai 4 aspek. Yang pertama kapasitas intelektual, kompetensi, sikap kerja, dan kepribadian. Kemudian bobot ini bobot dari tiap-tiap aspek yang jumlahnya 100%. Kapasitas intelektual mempunyai bobot 45, kompetensi 20, sikap kerja 20, dan kepribadian 15. Kemudian ini ada core dan secondary faktor. Nanti pada kriteria di sini telah ditetapkan untuk core secondary faktornya. Pada profil matching itu core-nya 60, secondary-nya 40. Kemudian pada kriteria ini saya udah buat untuk kapasitas intelektual ada kemampuan bekerja dan tanggung jawab, kepemimpinan, sikap dan disiplin kerja. Lalu pada kompetensi ada problem solving dan planning dan controlling. Pada sikap kerja, koordinasi kerja, loyalitas dan dedikasi kerja, efisiensi kerja. Kemudian untuk aspek terakhir, kepribadian ada kriteria inovatif dan kreatif. Di sini ada nilai target, sehingga nanti dapat diketahui nilai GAP-nya, yaitu dengan pengurangan nilai target oleh nilai profil aktual karyawan. Lalu di sini ada tipe dari kriteria tersebut. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pada suatu aspek memiliki kriteria tipe core dan secondary pada tiap-tiap aspek. Wajib core dan secondary. Kemudian di sini ada master jabatan, yaitu cuma jabatan-jabatan apa saja yang ada pada perusahaan. Lalu ada master karyawan untuk karyawan yang nantinya dijadikan sampel. Nah, di sini pada periode kenaikan seperti saya contohkan di tambah periode. Di sini ada nama periodenya, kemudian jabatan promosinya apa yang akan dipromosikan, lalu di sini bisa milih kandidat dari jabatan nanti yang akan diseleksi. Misal saya udah buat tadi untuk 2021 Supervisor Finance, ini kandidatnya yang saya pilih adalah staff. Jadi nanti yang akan dinilai cuma karyawan yang jabatannya staff aja oleh tim penilai. Kemudian masuk ke tim penilai. Nah, di tim penilai ini cuma bisa melakukan penilaian profil aktual karyawan saja. Di sini kita bisa milih periode yang kita buat sebelumnya. Misalkan saya contohkan periode yang setelah saya buat Supervisor Finance. Tadi kan kategorinya kandidatnya cuma karyawan yang jabatannya staff aja. Jadi nanti yang muncul di sini cuma yang staff aja. Misal ini ada 3 kandidat untuk seleksi Supervisor Finance tadi. Ini detail nilainya, karena belum dinilai masih kosong.
Lalu kita coba lakukan penilaian untuk Putri. Di sini tadi ya saya pakai 10 indikator faktor kriteria. Namun yang dua ini nanti akan di-generate Rubik karena nilai yang dihasilkan tidak inputan manual melainkan dari generate Rubik, yaitu masa kerja. Masa kerja diperoleh dari tahun dia masuknya. Jika tahunnya lebih lama maka nilainya akan lebih bagus masa kerjanya. Masa kerja dan absensi ini yang 9 dan 10. Ini misal kita nilai 4, 3, 3. Ini skala yang saya pakai yaitu 1 sampai 5. Mulai dari 1 yang sangat buruk sampai 5 yang sangat baik. Kemudian nilai Putri tadi sudah diinputkan, nilainya akan muncul di sini. Ini yang kita inputkan barusan. Lalu akan inputan yang Ariska. Misal ini kita kasih nilai 3 semua. Kemudian yang Firman, misal kita kasih nilai 4, 3, 4. Nah, jika kandidatnya sudah dinilai semua, maka tugas tim penilai sudah beres. Kita masuk ke HRD untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu profil matching. Nah, di sini ada data absensi tiap-tiap karyawan untuk memperoleh nilai indikator yang 9 dan 10 tadi yang saya sebutkan, data absensinya. Kemudian di sini untuk generate Rubik tadi yang telah saya bilangkan sebelumnya, untuk periode yang ini kan sebelumnya nilai Putri indikatornya cuma 8 indikator yang telah dinilai. Kita generate Rubik. Untuk data Putri sudah ada di database. Setelah kita generate Rubik, nilai Putrinya akan menjadi 10. Sikap dan disiplin kerja serta loyalitas tadi. Kita generate Rubik semua. Untuk memperoleh nilai indikator ke-9 dan 10, karena tidak bisa dinilai secara manual, melainkan melalui data yang terrecord historinya, seperti data absensi dan masa kerja. Setelah kita generate Rubik semua, akan masuk kepada proses profil matching. Sama milih periode yang telah kita buat, akan kita hitung. Pada proses penghitungan ini langsung ke generate semua algoritma profil matchingnya. Nah, di sini diperoleh GAP untuk aspek kapasitas intelektual. Di sini Ariska nilainya 1 untuk kemampuan bekerja dan tanggung jawab, sedangkan nilai targetnya 4. Maka diperoleh GAP-nya -3. -3 ini artinya nilai normalisasinya cuma 2. Lalu pada ini problem solving nilainya 3, targetnya 5, GAP-nya -2. Kemudian ini GAP untuk aspek sikap kerja. Ini GAP untuk aspek kepribadian. GAP ini ngitungnya cuma nilai aktual dikurangi oleh nilai target, maka diperoleh nilai GAP-nya. Kemudian ini nilai core dan sekunderinya, seperti yang saya katakan sebelumnya, core memiliki persentase 60%. Jadi untuk core ini diperoleh dari ini misalkan kapasitas intelektual,
Ariska tadi, kapasitas intelektual ini nilai core-nya berapa, sekunderinya berapa, dijumlahkan, dibagi oleh tipenya core-nya ini ada berapa. Misalkan yang kapasitas intelektual tadi, yang Ariska, ini nilainya GAP-nya min 3 tambah min 1 dibagi oleh tipe core-nya 2 ini. Nilai core-nya 5, sekunderinya 5, nilai core-nya 3, sekunderinya 5. Kemudian ini untuk nilai totalnya tadi, setelah dipresentasekan, dikalikan 60%, hasilnya 1,80. Kemudian sekunderinya 40%, hasilnya 2. Ini untuk nilai totalnya. Kemudian dari nilai total tadi dikalikan oleh persentase tiap-tiap aspek tadi yang pada awal tadi. Kapasitas intelektual ini berlambangkan I, kompetensi berlambangkan K, sikap kerja S, dan kepribadian P. Sehingga diperoleh perhitungan nilai akhirnya Firman Maulana 3,80, Ariska Dia 3,55, sedangkan Putri 3,34. Yang berarti ini yang rekomendasinya yang paling tinggi nilainya Firman Maulana. Nanti ini yang akan sebagai acuan untuk kenaikan jabatan. Pada laporan hasil ini, kita bisa lihat tadi perhitungannya. Dan kita HRD pun juga bisa ngeprint untuk hasilnya tadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini, yang pertama, kenaikan jabatan karyawan tidak lagi hanya mengandalkan masa kerja saja, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kapasitas intelektual, kompetensi, sikap kerja, dan kepribadian. Kemudian yang kedua, aplikasi ini berbasis website digunakan oleh 3 user, yaitu admin yang bertugas sebagai pengawal data master, penilai yang bertugas memberikan penilaian profil aktual karyawan, pimpinan RD yang berwenang untuk memproses penilaian menggunakan algoritma profil matching. Kemudian kesimpulan terakhir, dalam adanya sistem ini, pada proses seleksi karyawan, terbukti mampu mengelola data masukan berupa profil aktual karyawan yang nantinya akan dibandingkan dan dihitung dengan bobot aspek dan kriteria, serta nilai target dan rubrik perusahaan sehingga didapatkan hasil berupa rekapan nilai dan ranking rekomendasi karyawan. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.